Detik berikutnya, tangan raksasa itu turun ke arah Xiao Chen. Itu menyebar luas, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Bang! Seluruh ruangan batu bergetar hebat. Batu-batu berjatuhan dan ruangan bergemuruh. Gelombang panas melonjak ke segala arah. Lengan lelaki tua dengan nama keluarga Liu kembali normal saat dia bernapas dengan berat. Lalu dia melihat ke depan pada Xiao Chen yang terkubur dalam. Dia menyeka keringat di dahinya dan menunjukkan ejekan tanpa ampun di wajahnya. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius? Sebelum Anda maju ke Martial Sage, Anda bukan siapa-siapa di hadapan saya. Orang tua itu maju dengan langkah besar, berjalan menuju lubang tempat Xiao Chen berada. Orang tua itu mendambakan teknik bela diri yang digunakan Xiao Chen untuk menekan Naschen Flame. Jika dia bisa menemukannya, dia akan mendapat penghasilan besar. Tubuh Xiao Chen tertanam di tanah. Orang tua itu sangat percaya diri dengan serangan telapak tangannya. Bahkan para kultivator dengan tubuh Sage peringkat 1 akan mengalami kerusakan organ dalam, dan mati seketika. Itu akan menghancurkan para kultivator tanpa tubuh Sage peringkat 1 langsung menjadi pasta daging, meninggalkan mereka tanpa mayat yang utuh. Hanya seseorang yang mencapai tubuh Sage peringkat 2 yang dapat bertarung langsung dengan gerakan ini. Namun, secara umum, seseorang harus menjadi Martial Sage tingkat Grandmaster untuk mencapai hal itu. Bahkan ada kultivator yang benar-benar mengabaikan tubuh fisik mereka, dan mencapai tubuh Sage peringkat 2 hanya ketika mereka maju menjadi Kaisar Semu. Tidak peduli seberapa menantangnya Xiao Chen, tidak mungkin dia bisa mencapai tubuh petapa peringkat 2 sebagai setengah Sage. Memang benar, lelaki tua itu melihat Xiao Chen tertekan ke tanah dengan darah keluar dari mulutnya. Ketika dia memeriksa dengan energi mentalnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bersikaplah lebih rendah hati di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah hisapan datang dari lelaki tua bernama keluarga Liu. Angin kencang bertiup ke arahnya, mencoba melepaskan cincin alam semesta Xiao Chen dan membawanya. Huci! Tepat pada saat ini, tangan Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Dia menjentikkan jarinya, dan astral core putih yang berkedip-kedip dengan lampu listrik terbang keluar. Hisapannya menariknya, dan mendarat dengan mulus di telapak tangan lelaki tua itu. Xiao Chen, yang terbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Lautan kesadarannya melonjak, dan rasa spiritualnya langsung menyalakan lampu listrik di inti astral. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum orang tua itu sempat bereaksi, energi mengerikan di inti astral putih meledak. Energi inti astral melonjak, memukul mundur lelaki tua itu. Dia baru saja melakukan gerakan besar, dan inti astral meledakkan tubuhnya dengan penuh luka dan membuatnya terbang. Xiao Chen melompat, dengan mudah menghindari ledakan itu. Sebuah busur muncul di tangannya, lalu dia memasang anak panah dan menarik busurnya. Dia mengedarkan semua vital ki-nya secara instan. Pekikan tajam datang dari busur pembunuh jiwa, dan cahaya dingin bersinar seperti meteor, mengejar lelaki tua bernama keluarga Liu. Anak panah itu menembus jantung lelaki tua itu. Kemudian, kekuatan besar menekannya dengan kuat ke dinding gua. Xiao Chen perlahan mendarat di tanah. Dia mengeluarkan pil obat untuk mengobati luka dalam dan menelannya. Kemudian, dia melihat botol itu dan melihat ke mayat Penatua Peng yang tanpa kepala. Dia menghela nafas dengan lembut, dengan hati-hati membungkus tubuh Penatua Peng, dan meletakkannya di cincin semesta. Bagaimanapun, Penatua Peng berasal dari sekte yang sama. Xiao Chen setidaknya harus memberinya penguburan yang layak. Dia melangkah maju dan tiba di hadapan kerangka Raja Jahat. Kemudian, dia menyapu semua barang yang telah dicurahkan Lu Weiping sebelumnya ke dalam cincin semesta. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan boneka ular hitam muncul. Ketika lelaki tua yang tergantung di dinding, bernapas lemah, melihat ini, harapan terakhirnya lenyap. Awalnya, dia mengira Lu Weiping bisa kembali dan membalas dendam padanya. Tanpa diduga, Xiao Chen masih memiliki harta karun rahasia boneka ular yang langka. Sosok Xiao Chen melintas, dalam 3 langkah, dia sampai di bawah lelaki tua itu. Setelah melepas cincin spasial lelaki tua itu, dia mengatakan kepadanya dengan tenang, lebih baik membuat marah orang tua daripada menindas seorang pemuda. Ingatlah untuk lebih low profil di kehidupanmu selanjutnya. Kemudian, Xiao Chen memasuki boneka ular itu dan mengendalikannya untuk menggali ke dalam tanah, menghilang dari ruangan batu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saudara Liu, apakah kamu sudah berurusan dengan bocah itu? 10 menit kemudian, Lu Weiping kembali dengan ekspresi santai setelah menghabisi 2 petapa bela diri kelas rendah. Namun, ketika Lu Weiping melihat lelaki tua itu tertancap di dinding oleh panah, dia tiba-tiba berhenti berbicara, dan ekspresinya berubah drastis. Lu Weiping awalnya menaruh harapan saat dia melihat ke area di depan kerangka Raja Jahat. Namun, itu kosong dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Wajahnya berubah pucat pasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebidang tanah datar 50 km di luar Taman Iblis Tanah Kuning, tanah tiba-tiba terbuka. Kotoran beterbangan kemana-mana, dan seekor boneka ular hitam melompat keluar.
Xiao Chen membuka mekanismenya dan melompat keluar. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan hutan. Pertama, dia menggunakan sense spiritualnya untuk memindai area tersebut sebelum menyingkirkan boneka ular tersebut. Kemudian, dia bergegas ke dalam hutan. Dia menggali lubang di hutan dan menempatkan mayat Penatua Peng di dalamnya. Setelah menguburkan jenazah, dia membuat batu nisan sederhana dan mengukir nama Penatua Peng di atasnya. Melihat kuburan sederhana itu, Xiao Chen memikirkan banyak hal. Jika suatu hari, dia gagal dalam jalur kultivasinya, terjatuh dalam perjalanan menuju Dao Agung, dia bertanya-tanya apakah akan ada orang yang menguburkannya. Jalan seorang kultivator penuh duri dan bahaya. Satu langkah yang salah bisa dengan mudah mengakibatkan kematian. Kadang-kadang, bahkan ketika seseorang melakukan semuanya dengan benar, mereka mungkin masih terjatuh. Xiao Chen membungkuk ringan ke kubur. Dia agak terburu-buru dan tidak ingin tinggal di sini. Dia naik ke langit dan berhenti di sana. Setelah menemukan arahnya, dia segera terbang. Langkah naga guntur adalah teknik bela diri yang eksplosif. Tentu saja tidak bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dia memiliki Azure Dragon Cloud Soaring Art, jadi dia melakukan perjalanan dengan cepat. Setelah setengah hari, ketika Xiao Chen melihat ke kejauhan, sebuah kota kecil muncul di batas pandangannya. Dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke sebuah penginapan sebelum langit menjadi gelap. Dia mandi dan beristirahat selama 1 malam sebelum memperhitungkan hal-hal yang diperolehnya dalam perjalanan ini. Ada total 4 harta karun rahasia tingkat raja. Xiao Chen memeriksanya dan menemukan bahwa 3 di antaranya sudah rusak parah. Tidak ada gunanya memperbaikinya. Hasil seperti itu mengecewakan. Kematian Penatua Peng dan yang lainnya sia-sia. Ini juga merupakan bukti lebih lanjut yang mendukung kematian mendadak Raja Jahat. Raja Jahat tidak punya cukup waktu untuk menyimpan beberapa harta karun rahasia sebelum meninggal. Jika dia membiarkan beberapa batasan dangkal pada mereka, ini akan bertahan selama 50.000 tahun. Dari 4 harta karun rahasia tingkat raja, hanya 1 yang sempurna dan lengkap. Itu adalah lampu kuno. Sumbunya sudah lama padam, namun bahan dan pola pembentukannya tetap terjaga dengan baik, tanpa ada tanda-tanda kerusakan atau kemunduran sama sekali. Raja Jahat adalah kaisar bela diri yang berdaulat dari era kuno. Dia adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam perang kaisar yang legendaris di medan perang Savage. Sejak itu, sudah 50.000 tahun. Agar lampu kuno ini bisa bertahan hingga sekarang, pastilah luar biasa. Harta karun rahasia lainnya telah rusak seiring bertambahnya usia, terkorosi seluruhnya dari dalam keluar. Hanya lampu ini yang selamat. Tidak hanya materialnya tidak rusak, tetapi ada juga lapisan pola formasi yang rumit dan jejak Dao. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah menggunakan sense spiritualnya untuk menempatkan jejaknya, dan dia bisa segera menggunakannya. Namun, ini adalah harta karun rahasia tingkat raja. Mengingat ranah budidayanya, bahkan jika dia berhasil memperbaikinya, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Xiao Chen pertama-tama menyisihkan lampu ini dan terus memeriksa barang-barang lainnya. Tidak banyak hal yang dapat bertahan hingga saat ini tanpa kerusakan. Namun, ada beberapa potongan logam tebal yang namanya tidak dia ketahui. Logam ini terasa sangat berat di tangannya. Ini pasti bahan tempa, jadi dia memanggil Ao Jiao dan bertanya, potongan logam apa ini? Ao Jiao menimbangnya di tangannya beberapa saat sebelum memperlihatkan senyuman di wajahnya. Sepertinya ini adalah emas bermotif hitam. Itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk menempa senjata ilahi atau harta karun rahasia tingkat kaisar. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia sudah lama mendengar tentang emas berpola hitam. Di era kuno, kaisar bela diri berdaulat semuanya memiliki senjata ilahi atau harta karun rahasia tingkat kaisar. Pada saat itu, emas bermotif hitam banyak sekali, tetapi sekarang jumlahnya sangat langka. Hanya jika seseorang beruntung barulah mereka dapat mengumpulkannya di kedalaman langit berbintang. Jika dijual di lelang, harganya akan sangat mahal. Ada lebih dari 10 keping emas bermotif hitam di sini. Apakah ini cukup untuk meningkatkan Lunar Shadow Sabre? Xiao Chen bertanya. Ao Jiao berpikir sejenak sebelum menjawab, pastinya cukup. Namun, Anda masih membutuhkan material lain, seperti Astral Cores, Frost Iron Core yang berusia 10.000 tahun, Blood Ice Rock, dan masih banyak lagi. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan emas berpola hitam dan berkata, itu tidak masalah. Meski barang-barang tersebut berharga, namun bukanlah bahan yang tidak dapat ditemukan lagi. Selama kita memiliki emas berpola hitam, kita dapat mencari sisanya secara perlahan. Menempa senjata sub ilahi tidaklah mudah. Biasanya, hanya klan bangsawan yang berdaulat yang bisa melakukannya. Meningkatkan senjata roh peringkat surga menjadi senjata sub ilahi bahkan lebih sulit. Namun, Lunar Shadow Sabre berbeda. Ao Jiao telah menghabiskan waktu lama untuk memberinya nutrisi. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah mengumpulkan materi, dan dia akan berhasil meningkatkannya. Xiao Chen berhenti memikirkan masalah ini.
Masih ada satu hal lagi yang menarik, bendera alam semesta orang tua gerbang misteri surgawi. Dengan membalikkan telapak tangannya, 72 bendera merah kecil membentuk lingkaran yang berputar perlahan di dalam ruangan. Setiap bendera memiliki tulisan jimat misterius dan energi spiritual yang besar. Xiao Chen memasukkan energi spiritualnya ke matanya. Kemudian, dia mulai memeriksa 72 bendera alam semesta, mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia memusatkan pandangannya pada sebuah bendera yang sangat terang. Ini harus menjadi bendera utama. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bendera itu. Indra spiritualnya dengan paksa mematahkan berbagai batasan di dalamnya dan memasuki bagian dalam bendera. Segera, dia menemukan tanda spiritual yang ditinggalkan oleh lelaki tua bernama keluarga Liu. Namun, dia tidak terburu-buru menghancurkannya. Faktanya, dia malah menelannya. Seketika, berbagai misteri tentang rangkaian bendera alam semesta ini muncul di benak Xiao Chen. Kumpulan bendera alam semesta ini hadir dengan formasi. Bila digunakan, bisa menjebak sesuatu atau melindungi tempat tinggal seseorang. Selain itu, mereka memiliki fungsi lain. Seseorang dapat menggunakannya sebagai bendera formasi. Menggunakannya saat meletakkan formasi lain akan membuat prosesnya lebih mudah. Bendera formasi adalah barang yang ditempa oleh para penggarap zaman keabadian. Metode penempaan sudah tidak ada lagi. Sekarang, formasi biasanya diletakkan dengan batu roh, inti astral, dan jenis batu atau kristal energi lainnya. Jika seseorang memiliki bendera formasi, seseorang dapat menghemat banyak sumber daya dan bahkan membuat formasi menjadi lebih nyaman dan kuat. Xiao Chen memasang jejak spiritualnya pada bendera di tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan 71 bendera lainnya berubah menjadi berkas cahaya yang dengan cepat menyatu dengan bendera yang dia pegang. Tidak buruk, di masa depan, tidak peduli apakah itu menjebak seseorang atau melindungi diriku sendiri, rangkaian bendera formasi ini akan sangat berguna. Jika saya belajar untuk meletakkan lebih banyak formasi, saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Setelah menyingkirkan bendera alam semesta, dia menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Setelah memperhatikan semuanya, dia mengalihkan pandangannya ke surat kulit binatang hitam itu. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang asal-usul 7 tahta dan apakah mereka dapat membentuk siklus setelah penggabungan, kemudian meningkatkan kehendak siklus, untuk melawan Chu Chaoyun. Setelah membuka surat itu, Xiao Chen membacanya dengan cermat. Ekspresinya terus berubah. Surat itu merinci beberapa pengalaman dan pemahaman Raja Jahat di jalur perang. Namun, itu lebih berbicara tentang keinginan akan Dao yang agung. Sebagai ahli mutlak dari era kuno, dia berdiri di level tertinggi. Namun, semakin tinggi seseorang pergi, mereka akan semakin menghormati dan takut pada dunia. Semakin seseorang memahaminya, semakin dia merasa tidak berarti. Raja Jahat mengungkapkan dengan nada yang sangat yakin bahwa pasti ada alam yang lebih tinggi di atas Kaisar Bela Diri berdaulat. Puncak ilmu bela diri tidak berhenti pada levelnya. Namun, Raja Jahat tidak dapat melakukan terobosan itu. Orang-orang yang berhasil menerobos semuanya menghilang secara misterius. Adapun 7 tahta, surat itu memuat catatan yang sangat jelas. Itu sebenarnya adalah teknik budidaya yang diperoleh Raja Jahat dari Mirage Immortal Palace yang disebut Cycle Arts. Kultivator perlu memahami 7 keinginan, pembantaian, kehancuran, keputusasaan, kesakitan, kematian, dan kesedihan, dan kemudian memahami makna sebenarnya di baliknya. Setelah menggabungkannya, seseorang akan berhasil mengembangkan seni siklus. Kekuatan seni siklus jauh melampaui teknik bela diri peringkat surga saat ini. Setiap kali wasiat berhasil dipahami, ia akan berubah menjadi singgasana. Sejak Raja Jahat meninggalkan 7 tahta, dia telah berhasil memahami 7 wasiat. Namun, dia belum berhasil menggabungkannya, yang berarti dia gagal dalam mengembangkan seni siklus. Menurut surat tersebut, masih diperlukan alat untuk menggabungkan ke-7 singgasana. Selanjutnya, alat ini masih berada di Mirage Immortal Palace. Demi menemukan alat itu dan menjadi eksistensi yang melampaui Sovereign Martial Emperor, Raja Jahat telah mengaktifkan tanah terlarang di dalam Mirage Immortal Palace yang tidak dapat dia bersihkan. Disinilah surat itu berakhir, tidak ada apa-apa lagi setelah ini. Namun, Xiao Chen bisa menebak secara kasar apa yang terjadi setelah ini. Raja Jahat pasti gagal dan entah bagaimana berhasil lolos dari bahaya ekstrim. Dia mengalami cedera yang tidak dapat pulih dan meninggal mendadak. Xiao Chen melipat surat itu dan tidak bisa berhenti mengerutkan kening. Tidak ada jejak kejayaan Kaisar Bela Diri berdaulat dalam surat itu sama sekali. Surat ini penuh dengan penghormatan terhadap Dao yang agung, pencarian jalan bela diri, dan masa depan yang tidak diketahui. Ada juga kesepian yang tak terlukiskan. Ini memberi Xiao Chen pemahaman yang lebih baik tentang Kaisar Bela Diri berdaulat. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Bela Diri terkuat sejak era kuno tidak ada bandingannya, seseorang yang tiada taranya di alam Kunlun. Kaisar Azure mungkin lebih kesepian daripada Raja Jahat.
Xiao Chen bertanya-tanya apakah rasa hormatnya terhadap Dao Agung sama kuatnya dengan rasa hormat Raja Jahat. Dao yang agung dipenuhi dengan kesulitan. Apakah memang ada puncaknya? Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di hati Xiao Chen. Xiao Chen berhenti memikirkan pikiran emosional yang tidak berguna ini untuk saat ini. Kemudian, ia menyusun informasi yang diperolehnya dari surat tersebut. Seperti yang dia duga, 7 tahta bisa bergabung, dan penggabungan 7 negara bagian memang merupakan siklus. Keadaan ini melampaui keadaan tingkat yang lebih tinggi, ini adalah keadaan tertinggi yang menunjuk pada Dao yang agung. Namun, menggabungkan tahta membutuhkan sebuah alat. Untuk saat ini, Xiao Chen tidak tahu alat apa itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu ada di Mirage Immortal Palace. Istana abadi Mirage sudah bertahun-tahun tidak muncul. Bahkan jika itu muncul, dengan kekuatan Xiao Chen, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri bahkan di pinggiran. Pada akhirnya, semua masalah ini kembali ke solusi awal, dengan cepat berkembang ke Martial Sage. Tanpa budidaya Martial Sage, memikirkan semua ini bisa diperdebatkan. Xiao Chen berharap ketika dia kembali ke Sekte Langit Tertinggi, akan ada kabar dari Ying Qiong. Jika tidak, dia akan mengalami kesulitan besar untuk maju ke Martial Sage dalam waktu 1 tahun. Baru 2 tahun berlalu sejak Xiao Chen datang ke alam Kunlun. Sepanjang perjalanannya, budidayanya meningkat pesat, naik dari Martial Monarch ke puncak setengah Sage. Namun, dia masih tertinggal sedikit dari para jenius dari ras lain. Selain ras-ras lainnya, ketiga keturunan suci telah menjadi setengah Sage puncak selama lebih dari 3 tahun. Xiao Chen membereskan semuanya. Dia tidak berniat untuk tetap berada di domain Primal Chaos dan siap untuk membawa formasi transportasi kembali ke provinsi tengah di domain Tianwu. Dia akan membuat rencana lebih lanjut setelah tiba di domain Tianwu. Saat Xiao Chen membuka pintu, langkah kaki yang mendesak terdengar di koridor. Seorang pelayan penginapan, yang tampak seperti manusia biasa, berlari ke arahnya. Bolehkah saya bertanya apakah tuan ini adalah tuan muda Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi? Pelayan itu bertanya ketika dia tiba lebih dekat. Ketika Xiao Chen memeriksa dengan sense spiritualnya, dia memverifikasi bahwa orang ini memang hanya orang biasa yang bahkan belum memadatkan roh bela diri. Dia menjawab dengan tenang, itu adalah saya. Apakah seseorang mengirimmu untuk menyampaikan pesan? Pelayan tidak segera menyatakan urusannya. Dia mempertahankan senyumnya dan berkata, memang ada yang meminta si kecil ini untuk membawa pesan. Namun, Tuan Muda Xiao Chen, bisakah Anda memverifikasi identitas Anda terlebih dahulu? Ini adalah medali identitasku di Sekte Langit Tertinggi. Itu sudah cukup. Xiao Chen menyerahkan medali identitasnya. Dia merasa agak curiga. Dia bertanya-tanya faksi besar mana yang bisa menemukannya begitu cepat di domain Primal Chaos. Pelayan memeriksa dan menyimpulkan tidak ada kesalahan. Lalu dia berkata, haha, itu memang Tuan Muda Xiao Chen. Nona Ying Qiong mengirim kami untuk mengirimkan surat kepada Anda. Silakan lihat. Xiao Chen merasa bersemangat ketika dia menerima surat itu untuk dilihat. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyuman di wajahnya. Akhirnya, dia mendapat kabar tentang buah matahari menyala, bunga naga langit, dan rumput 3 sage. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa pelayan itu telah pergi tanpa dia sadari. Dia membakar surat itu dan bergegas menuruni tangga. Xiao Chen, kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Apa isi surat itu? Ao Jiao bertanya dengan rasa ingin tahu dari cincin roh abadi. Tanpa menghentikan langkahnya, dia tersenyum tipis dan menjawab, kami belum kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Kami akan langsung menuju domain mendalam dan menemukan Ying Qiong. Dia sudah mengumpulkan ketiga bahan utama dari Breaking Sage Pil. Ao Jiao terkikik, itu memang layak untuk dibanggakan. Selamat. Xiao Chen terus tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Saat dia hendak mencapai lantai pertama, ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba, dia mundur sedikit dan bersembunyi di tangga. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Xiao Chen tersenyum lembut dan menjelaskan dengan tenang, baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Ingatkan Anda dengan Zhong Zhenghao, seorang kultivator lepas yang memenangkan tender pedang kayu guntur yang patah di paviliun surga berkembang kota Hunluo. Dia saat ini berada di lantai pertama. Ekspresi Ao Jiao berubah. Dia bertanya, ada apa? Apakah Anda takut dia menimbulkan masalah? Bibir Xiao Chen melengkung ketika dia berkata, takut dia menimbulkan masalah. Saya akan mencari masalah dengannya sekarang. Aku seharusnya sudah menanganinya di kota Hunluo. Sekarang saatnya untuk mengambil sisa dari pedang kayu guntur. Di lantai pertama penginapan, Zhong Zhenghao memancarkan aura mengerikan. Dia mengenakan jubah kain kabung dan makan tanpa ekspresi. Sepertinya dia tidak menjalani kehidupan yang mudah akhir-akhir ini. Dibandingkan dengan kota Hunluo, domain Primal Chaos ini penuh dengan para ahli. Kerasnya lingkungan ini melampaui kota Hunluo. Para kultivator jahat dari 5 ras besar berkumpul di sini. Dengan budidaya sage bela diri kelas rendah yang dimiliki oleh Zhong Zhenghao, mustahil mendapatkan status seperti yang ia miliki di kota Hunluo.
Setelah Zhong Zhenghao keluar dari penginapan, dia meninggalkan kota. Sepanjang jalan, dia mengerutkan kening beberapa kali tetapi tidak mengatakan apapun. Dia terus berjalan sampai mencapai daerah terpencil di luar kota. Setelah mengikutiku begitu lama, bukankah ini waktunya untuk mengungkapkan dirimu? Zhong Zhenghao melepaskan semua aura mengerikannya dan mengungkapkan niat membunuh di matanya. Dia melepaskan semua hukum sage surgawi dan mulai menyerap energi spiritual secara terus-menerus. Dia langsung menaikkan auranya ke puncaknya saat dia berbicara tanpa ekspresi ke depan. Suara mendesing. Sesosok muncul di udara. Kemudian Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Matamu sangat bagus. Apakah kamu masih mengingatku?" Keraguan muncul di mata Zhong Zhenghao. Dia segera memeriksa ingatannya, dan keraguan itu lenyap. Ekspresi keserakahan menggantikannya ketika dia berkata, "Jadi, itu kamu. Apakah Anda di sini untuk memberikan tinju ilahi surga segudang kepada saya? Maaf merepotkanmu untuk itu. Bahkan setelah aku berlari ke domain Primal Chaos, kamu masih mengikutiku." "Maaf, aku di sini untuk hidupmu." Xiao Chen mengeluarkan 72 bendera semesta dan membentuk segel tangan, dengan cepat mengaktifkan formasi yang ada di dalamnya. Benderanya berkibar dengan cepat dan menusuk ke tanah. Seketika, penghalang tak berbentuk memisahkan area di sekitar mereka, dalam radius 5 km, dari dunia luar, menjamin bahwa Zhong Zhenghao tidak bisa melarikan diri. Ekspresi wajah Zhong Zhenghao tidak berubah sama sekali. Dia menyaksikan tindakan Xiao Chen dengan dingin, dan keserakahan di matanya menebal. Dia berkata, "Bendera alam semesta. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat ditemukan lagi. Bocah, kamu benar-benar memiliki banyak harta karun. Hehe, kamu datang pada waktu yang tepat untukku mengadakan pesta besar. Saya belum berhasil mendapatkan apapun di domain Primal Chaos hari ini." Sosok Zhong Zhenghao bersinar, dan aura mengerikan yang luar biasa menyebar. Saat dia meninju, hukum sage surgawi hitam di belakangnya membentuk bayangan iblis yang membuatnya tampak sangat menyeramkan. Akumulasi marsial sage generasi tua dalam budidaya sangat mengerikan. Dengan lebih dari 100 tahun berkultivasi, bahkan jika mereka kurang dalam teknik atau kondisi budidaya jenius generasi muda yang luas dan murni tidak dapat menutupi perbedaan pengalaman. Jika Zhong Zhenghao bertemu dengan setengah sage jenius lainnya, dengan budidaya sage bela diri kelas rendah puncaknya, dia mungkin akan mengalahkan si jenius. Sial baginya, dia bertemu dengan Xiao Chen. Saat menghadapi pukulan ini dengan auranya yang luar biasa, Xiao Chen tidak mundur sama sekali. Dia mengedarkan Myriad Heaven Divine Fist, Deities Descending, dan melakukan pukulan balasan. Bang! Bayangan iblis di belakang Zhong Zhenghao hancur saat dia terbang mundur 100 meter. Ki dan darahnya melonjak, dan dia memasang ekspresi aneh. Ketika Xiao Chen bertarung dengan lelaki tua dengan nama keluarga Liu, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan puncak sage bela diri kelas rendah. Deities Descending pasti bisa membuat pihak lain kewalahan. Tanpa memberi banyak waktu kepada pihak lain untuk terkejut, Xiao Chen menghunus Lunar Shadow Saber miliknya. Seketika, guntur menderu, dan kehendak guntur yang abadi melonjak. Dengan memukul balik Zhong Zhenghao, Xiao Chen menekan momentum Zhong Zhenghao. Kemudian Xiao Chen melepaskan kekuatan keinginannya, memaksa momentum Zhong Zhenghao semakin merosot, tidak memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Xiao Chen meluncurkan gerakan demi gerakan teknik pedang kesengsaraan petir, menyerang terus-menerus. Gemuruh. Sebelum guntur terus-menerus dan tekanan kemauan, Zhong Zhenghao mulai menunjukkan keterbukaan setelah 100 serangan tanpa henti. Bergerak demi langkah, Xiao Chen tidak takut bentrok langsung. Zhong Zhenghao memiliki kartu asnya, begitu pula Xiao Chen. Tebasan penakluk naga miliknya dengan kuat menekan pihak lain. Penghitung ini langsung menghancurkan kartu truf Zhong Zhenghao. Hal ini terutama terjadi pada langkah terakhir, naga ganda memainkan mutiara. Tidak dapat menghindari gerakan ini, Zhong Zhenghao mengalami pukulan di tubuhnya. Selain itu, teknik pedang kesengsaraan petir tidak lebih lemah dari teknik pedang peringkat surga. Xiao Chen menggunakannya dengan bebas sesuka hatinya, jelas berlatih dengan sangat baik. Dia menggunakannya seperti teknik sabre biasa, mengeksekusinya terus-menerus tanpa jeda. Setelah 100 gerakan lagi, Zhong Zhenghao tidak dapat lagi menahan luka dalam yang dia kumpulkan dan berpikir untuk melarikan diri. Adapun Xiao Chen, dia telah mencapai tubuh petapa peringkat 2, jadi dia jelas dalam kondisi yang lebih baik daripada Zhong Zhenghao. Setelah melakukan seni rahasia, Zhong Zhenghao melayang ke udara, mencoba melarikan diri dari pertempuran dan berhenti bertarung dengan Xiao Chen. Bang! Setelah mencapai ketinggian 1 km, Zhong Zhenghao menabrak penghalang tak berbentuk dan jatuh kembali dengan keras. Ekspresinya berubah ngeri. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tersenyum dingin dan menyarungkan pedangnya. Semua sisa listrik di udara terkumpul membentuk jimat petir ungu. Xiao Chen mengarahkan jarinya dan mengirimkan seberkas cahaya ungu. Karakter abadi mengalir di jimat. Zhong Zhenghao, yang baru saja mendarat, tidak dapat bereaksi tepat waktu.
Jimat itu menghancurkan perisai intisari pelindungnya yang lemah dengan mudah. Puci, sebuah lubang berdarah muncul di dada Zhong Zhenghao. Dia melolong agak tidak puas saat dia terhuyung ke arah Xiao Chen. Namun, sebelum dia bisa mengambil 10 langkah, dia terjatuh. Jimat ungu kembali ke lautan kesadaran Xiao Chen. Kemudian dia membuat gerakan menarik dengan tangannya, dan bendera alam semesta berubah menjadi berkas cahaya, kembali padanya. Untuk pertama kalinya menggunakan bendera semesta, itu cukup efektif. Dia tersenyum tipis dan mengambil cincin spasial Zhong Zhenghao dan mengobrak-abriknya. Akhirnya, Xiao Chen menemukan separuh pedang kayu guntur yang patah. Dia tidak bisa menahan nafas lega, dia takut Zhong Zhenghao telah melelehkan pedang yang patah itu. Kalau begitu, menemukannya tidak ada artinya lagi. Mengambil separuh pedang kayu guntur yang patah adalah murni untuk Ao Jiao dan tidak ada alasan lain. Ao Jiao menampakkan dirinya dan memainkan pedang patah yang diberikan Xiao Chen padanya. Dia memiliki ekspresi kenangan, tapi kesedihan sebelumnya telah hilang. Dia sudah melupakan masalah Kaisar Guntur. Itu hanya menjadi kenangan, sesuatu yang bisa dia pikirkan tanpa merasa sedih. Seseorang harus selalu melihat ke depan. Hehe, separuh dari pedang kayu guntur ini memiliki banyak bahan bagus. Apakah Anda benar-benar berniat memberikannya kepada saya dan tidak meleburnya? Ao Jiao memutar pedang kayu guntur yang patah ke seluruh tangannya, menggerakkannya dengan ahli seolah-olah dia telah menumbuhkan anggota tubuh lainnya. Bibir Xiao Chen bergerak-gerak, dan dia berpura-pura marah. Apakah aku begitu egois di matamu? Ao Jiao terkikik. Hehe, Tuan bodoh, kamu cukup mengenal dirimu sendiri. Saya tiba-tiba merasa ingin berubah pikiran. Jika saya meleburnya, saya akan bisa mendapatkan 1 atau 2 bahan lagi untuk meningkatkan Lunar Shadow Sabre. Bermimpilah, bagaimana saya bisa mengembalikan sesuatu yang diberikan kepada saya. Awalnya itu milikku. Keduanya bertengkar dengan gembira saat mereka segera meninggalkan daerah itu, menuju domain mendalam tempat klan Ying berada. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perjalanan ke domain mendalam. Mengingat luasnya daratan Kunlun, tanpa mempertimbangkan luasnya lautan, seseorang setidaknya harus menjadi seorang kaisar semu sebelum bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pergi kemanapun tanpa hambatan. Pembatasan ini disebabkan oleh komposisi ruang di daratan Kunlun. Begitu kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, ia tidak bisa melaju lebih cepat. Seseorang harus mampu menembus ruang angkasa. Jika seseorang mencoba melaju lebih cepat, mereka akan menghadapi lebih banyak hambatan dan akan membuang lebih banyak energi. Seorang marsial sage tidak akan mampu mempertahankan ini. Setelah melakukan perjalanan memutar, Xiao Chen kembali ke provinsi tengah domain Tianwu. Karena pengorbanan darah Dewa Iblis sudah dekat, faksi puncak di domain Primal Chaos berubah secara drastis. Semua faksi bersiap memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan besar. Demi operasi itu, mereka semua memperluas wilayahnya untuk mencoba memperkuat diri. Beberapa kota dengan formasi transportasi dikontrol dengan ketat. Hanya setelah menghabiskan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya menemukan jalan keluar, menggunakan formasi transportasi setelah membayar sejumlah besar. Namun, saat dia bergulat dengan masalah ini, beberapa hal terjadi yang menunjukkan kepadanya bahaya sebenarnya dari domain Primal Chaos. Tempat ini adalah tanah tempat orang-orang dari 5 ras besar dan beberapa ras sisa kuno berkumpul. Dengan kecakapan tempur seorang petapa bela diri kelas rendah, seseorang tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Jika tidak, nyawa seseorang akan terancam. Tempat ini memang merupakan surga bagi para petani lepas. Mereka tidak perlu menahan diri atau takut pada para kultivator yang saleh. Dia yang kepalanya lebih besar benar. Yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Prinsip bertahan hidup bagi yang terkuat diterapkan di sini, diperlihatkan dengan kejam setiap hari. Setelah melihat akumulasi mengerikan dari beberapa faksi besar, Xiao Chen merasa agak khawatir. Jika iblis memilih domain Tianwu untuk ditembus selama pengorbanan darah Dewa Iblis, itu akan menjadi bencana bagi manusia. Di depan adalah pasukan iblis dan di belakang para penggarap lepas yang menunggu untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, masih ada waktu untuk persiapan. Berdasarkan berita yang diperoleh Xiao Chen, pengorbanan darah Dewa Iblis ini setidaknya sudah 10 tahun lagi. Meski begitu, 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Dari pengalamannya sendiri, 6 tahun bisa berlalu tanpa dia sadari. Menurut dunia ini, dia berumur 23 tahun. Meski begitu, bagi Xiao Chen, kejadian 6 tahun lalu seperti kemarin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebagai klan bangsawan berdaulat, klan Ying telah menenggelamkan akarnya di domain mendalam selama beberapa puluh ribu tahun. Faksi mereka dapat ditemukan di seluruh domain mendalam, kurang lebih mirip dengan istana Dewa Bela Diri. Namun, jika menyangkut ahli puncak, klan Ying tidak bisa dibandingkan dengan istana Dewa Bela Diri. Setelah Xiao Chen tiba di domain mendalam, dia terbang terus-menerus, bergegas langsung ke markas klan Ying di kota Qin.
Kota ini bahkan lebih besar dan megah dari Supreme Sky City. Rupanya, nama negara Qin besar di alam kubah langit ada hubungannya dengan kota Qin ini. Meskipun kota ini adalah markas besar klan Ying, kota ini tetap terbuka untuk orang luar. Seluruh kota metropolitan sangat ramai. Jumlah bisnis di sini jauh melebihi jumlah bisnis di Supreme Sky City. Setelah mengenakan jubah hitam dan memasuki kota, Xiao Chen bergegas ke penginapan terbesar di kota Qin, Heavenly Water Inn. Setibanya di sana, Xiao Chen memberikan beberapa instruksi kepada seorang pelayan dan mengikutinya ke ruang VIP. Tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Nona muda kita akan segera datang. Di dalam bilik, pelayan berbicara kepada Xiao Chen dengan ekspresi hormat. Setelah menunggu sekitar 4 bulan, Xiao Chen tidak takut menunggu lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya untuk memecat pelayan dan mengeluarkan lukisan Kaisar Biru Langit yang sedang menggambar pedang untuk dilihat, karena dia tidak melakukan apapun. Dia sudah terbiasa dengan perasaan sekarat itu. Sekarang, dia bisa tetap tenang di hadapan lukisan ini, diam seperti gunung. Di ruang misterius itu, orang dalam lukisan itu menghentikan setiap gerakan yang menghadangnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh 2 teko teh, Xiao Chen mendengar langkah kaki. Dia dengan hati-hati menyimpan lukisan itu dan menunggu dengan tenang. Tuan Muda Xiao, sudah sekitar 4 bulan, namun Anda menjadi sangat berhati-hati. Ini benar-benar bukan gayamu yang biasa. Berderak, pintu perlahan terbuka, dan Ying Qiong masuk dengan mengenakan jubah Phoenix dan senyuman tipis yang indah. Xiao Chen melepas tudung kepalanya dan berkata dengan tenang, 3 klan bangsawan berdaulat lainnya menganggapku merusak pemandangan. Saya harus lebih berhati-hati ketika datang ke domain mendalam. Ying Qiong duduk di hadapan Xiao Chen, sosoknya yang memikat tampak sangat menawan. Dia mengungkapkan tatapan mendalam di matanya saat dia tersenyum. Keturunan Kaisar Azure, peringkat pertama dari peringkat Putra Langit yang bangga, bagaimana bisa kamu tidak menarik perhatian? Xiao Chen tidak ingin memikirkan topik ini. Dia dengan cepat mengarahkan pembicaraan ke bisnis yang ada, Anda membatalkan perjanjian kita. Itu 2 bulan lebih lambat dari waktu yang disepakati. Ying Qiong mengungkapkan ekspresi nakal di wajah cantiknya. Dia tersenyum licik dan berkata, ini tidak dianggap mengingkari perjanjian. Jika Anda tidak menginginkan 2 set bahan, saya akan menyiapkan semuanya sejak lama. Biasanya, pelanggaran perjanjian mengharuskan orang yang melanggarnya untuk memberikan kompensasi kepada pihak lain. Jelas, Ying Qiong tidak ingin menderita kerugian seperti itu. Xiao Chen tidak ingin berdebat dengannya. Dia mengeluarkan setengah dari inti lukisan sayap Raja Wali besar yang menyebar. Lalu dia berkata, keluarkan mereka. Akan memakan waktu lama untuk menyempurnakan pil pemecah sage. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ying Qiong tidak berlarut-larut. Dengan membalikkan tangannya, 3 kotak brokat muncul di hadapannya, melayang dengan tenang di udara. Dia menjentikkan jarinya, dan kotak itu terbuka. Aroma obat yang kental segera tercium. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan dengan mudah memverifikasi bahwa ketiga ramuan itu nyata. Bagus, kamu tidak menipuku. Anda memang cukup mampu. Kamu berhasil membawakanku 3 bahan utama, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ying Qiong tersenyum tipis dan tidak bergerak lebih jauh. Dia berkata, serahkan separuh bagian inti lukisanmu terlebih dahulu, dan saya akan memberikan 3 bahan utama kepadamu. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia bertanya, ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Haha, lalu apakah kamu percaya padaku? Memang benar keduanya tidak percaya satu sama lain. Gadis ini pernah menipu Xiao Chen di Stargrave Palace. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Meskipun setengah dari lukisan inti tidak memungkinkan Xiao Chen untuk maju ke Martial Sage, itu masih sangat berguna. Ying Qiong takut Xiao Chen akan mengingkari perjanjian mereka begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Demi kerahasiaan, Ying Qiong tidak membawa banyak orang bersamanya. Mengingat banyaknya cara Xiao Chen, dia tidak akan bisa menahannya. Xiao Chen berpikir keras. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia berkata, baiklah. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita berdua saling mendorong benda di tangan kita dengan kecepatan konstan? Ying Qiong tidak ragu-ragu dengan gagasan ini. Tidak apa-apa bagiku. Xiao Chen mengangkat tangannya dan mendorong potongan lukisan inti yang bersinar samar, mendorongnya dengan kecepatan lambat. Ying Qiong melakukan hal yang sama dengan 3 kotak brokat, secara bertahap mengirimkannya ke depan. Meski jaraknya kurang dari setengah meter, keempat benda itu terbang dengan kecepatan lebih lambat dari kecepatan siput. Setelah beberapa menit, harta karun kedua belah pihak saling mendekat. Xiao Chen dan Ying Qiong menghela nafas lega. Begitu barang-barang itu melewati tengah, mereka akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bang! Saat keduanya saling menatap dengan perhatian penuh, seseorang menerobos pintu bilik. Ekspresi Xiao Chen dan Ying Qiong berubah, keduanya dengan cepat mengambil kembali barang mereka. Orang yang menerobos masuk adalah seorang wanita tua dengan budidaya tinggi.
Xiao Chen memeriksanya dan merasakan bahwa dia setidaknya adalah seorang petapa bela diri tingkat medial. Ying Qiong tampak lebih bingung dibandingkan Xiao Chen. Dia memasang ekspresi muram saat dia membantu wanita tua itu berdiri. Apa yang sedang terjadi? Nona muda, cepat pergi. Orang-orang di luar sudah mati. Saya tidak akan bisa bertahan lama, kata perempuan tua itu sambil terbatuk-batuk dan muntah darah. Jelas sekali, dia menderita luka dalam yang parah. Suara mendesing. Sosok-sosok muncul di luar pintu. Seorang lelaki tua berbaju kuning muncul. Dia tersenyum dingin dan berkata, berpikir untuk pergi. Menurutmu itu mungkin? Ekspresi Ying Qiong berubah. Dia berseru, Paman ketiga. Kenapa kamu? Tanpa diduga, orang yang datang adalah paman ketiga Ying Qiong, seseorang dengan otoritas tinggi di klan dan kekuatan yang luar biasa. Wanita tua itu berjuang untuk bangun. Setelah mendorong Ying Qiong kembali, dia berkata, pergi. Dengan cepat, jangan repot-repot dengan diriku yang tua ini. Ying Qiong berjuang secara internal sejenak. Dia sudah mendapatkan pemahaman kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia melompat mundur dan terbang menuju jendela bilik. Ying Qiong teringat Xiao Chen. Dia melihat kemana dia berada tetapi tidak melihat siapapun di sana. Sebelum wanita tua itu masuk, Xiao Chen sudah pergi dengan diam-diam. Melihat adegan ini, Ying Qiong tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Tidak kusangka wanita ini masih memikirkannya. Orang ini berlari lebih cepat dari kelinci. Suara mendesing. Ying Qiong melompat keluar jendela. Tempat ini kebetulan berada di belakang Heavenly Water Inn, tempat terpencil yang jarang dilalui orang. Saat Ying Qiong mendarat, dia melihat Xiao Chen berdiri di depan, mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan tanpa ampun mulai memukul Xiao Chen. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya, dia bertanya dengan gusar, apa kamu tidak bisa berlari sangat cepat? Kenapa kamu tidak lari lagi? Xiao Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab. Dia hanya melihat sekeliling. Ying Qiong mengikutinya dan melihat bahwa semua atap di dekatnya memiliki seorang pria bertopeng berdiri di atasnya. Pria bertopeng ini berpakaian serba hitam dengan sulaman kalajengking berbisa ungu di bagian dada pakaian mereka, dan hanya mata mereka yang terbuka. Mereka semua memegang senjata, dan tatapan mereka dingin seperti mati. Ying Qiong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin sambil menatap lekat-lekat kalajengking ungu berbisa itu. Dia bergumam, ini adalah prajurit kematian marsial sage dari klan Yingku. Ying Fan, kamu baik-baik saja. Anda benar-benar berani mengambil tindakan. Ekspresi Xiao Chen juga sangat tidak sedap dipandang. Dia dengan cepat mencoba memikirkan tindakan pencegahan. Ada total 5 orang dengan budidaya standar yang berbeda-beda dalam medial grade martial sage. Jika hanya ada satu, Xiao Chen tidak akan kesulitan melarikan diri sendirian. Jika dia bekerja dengan Ying Qiong, mereka mungkin bisa mengalahkannya. Namun, ada 5 petapa bela diri tingkat medial. Selain itu, mereka adalah pejuang yang sudah mati karena klan Ying telah menginvestasikan banyak kekayaan untuk dikumpulkan. Tidak perlu memikirkan hal ini, tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Jika mereka semua mendaratkan satu gerakan pembunuhan padanya, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu akan berubah menjadi pasta daging. Namun, Xiao Chen tidak memiliki banyak rasa takut di hatinya. Dia memiliki kemauan cloning dari Kaisar Langit Tertinggi. Pada saat bahaya, ia akan keluar secara otomatis. Itu akan mampu membunuh 5 orang di depannya dengan mudah. Namun, Xiao Chen hanya bisa menggunakan klon wasiat sekali. Kaisar Langit Tertinggi menghabiskan banyak tenaga dan energi untuk memadatkan klon wasiat ini. Dia tidak akan bisa menyingkat yang kedua untuknya. Ini akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Chen. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan menggunakannya. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman lembut. Nona Ying, kali ini, Anda benar-benar menyeret saya ke dalam masalah. Bagaimana kalau kita berpisah di sini? Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas ketidaknyamanan ini. Jelas sekali, sekelompok orang ini ada di sini untuk membunuh Ying Qiong. Serangan ini disebabkan oleh konflik internal klan Ying. Hal seperti itu tidak jarang terjadi. Demi bersaing untuk menjadi pewaris klan, tidak dapat dipungkiri bahwa faksi besar terkadang bertindak ekstrim. Klan bangsawan berdaulat yang telah bertahan lama akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Oleh karena itu, masalah seperti itu akan menjadi lebih luas. Jika keduanya berpisah, tekanan yang dihadapi masing-masing akan berkurang secara signifikan. Peluang mereka untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, lampu listrik menyala di bawah kakinya. Lalu dia melompat ke udara. Namun, aroma tertentu datang dari belakangnya. Sebelum dia bisa menghindar, sebuah beban mendarat di punggungnya. Sepasang tangan melingkari leher Xiao Chen, itu adalah Ying Qiong yang bergantung padanya dari belakang. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Xiao Chen menggunakan kecepatan ledakan langkah naga guntur dan menerobos pengepungan martial sages. 5 serangan kuat melonjak ke arahnya bersamaan dengan angin mengamuk yang kuat.
Masing-masing serangan ini sangatlah signifikan. Jika salah satu dari mereka mendarat, Xiao Chen tidak akan mudah menanggungnya. Dia mempertahankan ketenangan mutlak saat dia mengeksekusi langkah naga guntur dengan kekuatan penuh. Saat lampu listrik menyala, dia menempuh jarak 3 kilometer dengan satu langkah. 5 pria berpakaian hitam mengejar tanpa tergesa-gesa, bergerak ke atas dan ke bawah saat mereka mengirimkan berbagai serangan secara kombinasi, meluncurkannya terus-menerus ke arah Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen mencoba melarikan diri dengan kecepatan penuh, dia harus terus mengubah arah untuk menghindari serangan yang datang dari belakang. Terlebih lagi, dia masih harus menggendong seorang gadis di punggungnya. Oleh karena itu, kecepatannya turun 1 kilometer per langkah. Kini, dia hanya bisa bergerak 2 kilometer per langkah. 5 orang di belakang mereka terus mengejar, menyerangnya dengan teknik bela diri yang kuat. 5 pria berpakaian hitam menembakkan segala macam lampu warna-warni ke udara, menyebabkan ruang berfluktuasi dan membentuk riak yang menyebar. Gelombang kejut menghancurkan bangunan-bangunan di kota. Jelas sekali, dalang penyergapan ini telah merencanakan hal ini sejak lama. Sepanjang jalan, Xiao Chen tidak melihat satu orang pun. Kemungkinan besar, seluruh wilayah kota ini ditutup. Agar dalang yang berhasil melakukan ini, pastilah seseorang yang berada di eselon atas klan Ying. Orang itu telah menguatkan hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ying Qiong. Kelima pria di belakang mendekati mereka. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa lagi mengelak dengan mudah. Beberapa serangan bahkan mengenai bahunya. Nona Ying, berapa lama kamu akan menahanku? Jika kamu masih tidak turun, aku harus mengusirmu. Xiao Chen merasa tidak berdaya dengan kecantikan di punggungnya ini. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu riang sebelumnya. Sosok seksi Ying Qiong menempel erat pada Xiao Chen. Siapapun akan bereaksi terhadap ini, jadi Xiao Chen akhirnya menanggungnya dengan pahit. Ketika Ying Qiong mendengar keluhannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Xiao Chen lebih erat lagi. Dia berkata dengan cemas, jika bukan karena mencoba membantumu menjaga perlindunganmu, wanita ini tidak akan hanya membawa 2 penjaga bersamaku. Apapun yang Anda katakan, Anda harus bertanggung jawab atas hal ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak mempercayai Ying Qiong. Setelah menghindari serangan, dia berkata dengan ekspresi dingin, turun. Jika tidak, aku akan menjadi kasar. Ying Qiong tersenyum tipis dan menggeliat lembut di belakang Xiao Chen. Tindakannya langsung menimbulkan masalah besar. Dia bisa dengan jelas merasakan 2 benjolan penuh yang tumbuh dengan baik bergesekan dengannya. Xiao Chen kehilangan fokus dan kehilangan kendali atas intisarinya, jatuh dari udara. Hehe, Tuan Muda Xiao, mari kita lihat seberapa kasarnya kamu. Ying Qiong sedikit memiringkan kepalanya dan menghirup udara panas ke wajah Xiao Chen. Percaya atau tidak, masalah hari ini adalah salahmu. Jika bukan karena berusaha melindungi rahasiamu, aku tidak akan membawa hanya 2 penjaga. Apapun yang Anda katakan, Anda harus bertanggung jawab. Lupakan tentang mencoba meninggalkanku. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan turun dari udara. Dia dengan lembut melayang ke bawah dan mendarat di tanah. Dia berkata dengan tenang, baiklah, saya tidak tahan lagi. Anda bisa turun. Saya menjamin keselamatan Anda hari ini. Ying Qiong menggelengkan kepalanya kuat-kuat seolah kepalanya mainan. Dia menyatakan, saya tidak akan turun. Tidak pernah. Saat saya turun, Anda akan meninggalkan saya. Bagaimana aku bisa menjadi tandingan 5 petapa bela diri kelas medial? Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Dia menggenggam pergelangan tangannya dengan tangannya dan dengan lembut membukanya. Dia berkata dengan lembut, turun. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menjagamu tetap aman. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mungkin karena ketulusan atau mungkin kepribadian langsung Xiao Chen, kata-katanya terdengar sangat meyakinkan. Dia terus mencongkelnya dengan lembut dan menarik tangan Ying Qiong hingga terpisah. Lalu dia menurunkannya dan berkata, berdiri di belakangku dan jangan lakukan apapun. Setelah itu, Xiao Chen berbalik dan menatap dingin ke 5 orang yang terbang dengan cepat. Dia menepuk dadanya, dan lukisan proyeksi void muncul di telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan Ying Qiong, membuatnya merasa ngeri. Mengapa Xiao Chen berhenti? Menghadapi 5 petapa bela diri tingkat medial tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tepat ketika dia ingin melangkah maju untuk menghentikan Xiao Chen, perintah acuh tak acuh sampai padanya. Jangan bergerak, berdiri saja di sana, Hu Qi. Pedang es yang melonjaki merobek udara dan menyebar. Kemanapun ia lewat, salju turun. Udara menjadi sangat dingin hingga menyebabkan menggigil. Sebelum pedang Qi tiba, angin dingin sudah bersiul. Rasa dingin menyebar dari kaki Xiao Chen, bergerak menuju dadanya dan membekukan lengan dan kakinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Hukum sage surgawi Xiao Chen melonjak, mengalir seperti sungai listrik ungu ke seluruh tubuhnya. Mereka benar-benar menghilangkan semua rasa dingin di tubuhnya. Dia membalik tangannya, dan lukisan proyeksi void terbentang. Lampu merah menyala, dan nyala api teratai merah melompat keluar dari lukisan ke telapak tangannya, berbenturan dengan pedang Qi yang dingin itu. Menurut legenda,
Api beku darah merah adalah salah satu api paling jahat di dunia. Meskipun ini hanya salinan, ini berisi esensi Scarlet Blood Frost Flame. Namun, kekuatannya jauh lebih kecil. Puci, bunga teratai merah segera menempel pada pedang Qi yang sedingin es dan berubah menjadi selaput mirip darah yang menutupi seluruh pedang Qi. Api es dengan cepat menembus pedang es Qi, mengasimilasinya dalam sekejap mata. Kemudian selaput itu berubah menjadi bintik-bintik merah yang melayang di udara dan dengan cepat disusun kembali menjadi gambar teratai merah. Xiao Chen mengabaikan pria berpakaian hitam yang terkejut itu. Dia menunjuk dengan jarinya, dan api es darah merah berubah menjadi roh api untuk menunda pihak lain. Dia memperkirakan bahwa dengan peringkat Scarlet Blood Frost Flame saat ini, jika ia membentuk satu roh api, kekuatannya akan setara dengan setengah sage tetapi hampir tidak memiliki kelemahan. Tanpa penindasan api yang murni, bahkan petapa bela diri tingkat medial harus menghabiskan banyak upaya untuk membunuh roh api ini, yang akan menundanya selama beberapa waktu. Sebelum pria berpakaian hitam itu bisa berpikir, dua berkas cahaya keluar dari mata Xiao Chen dan membentuk diagram api Taiji Yin Yang di atas. Kedua sinar itu saling mengejar dengan cepat dan mewujudkan Yin Yang, 4 divisi, dan 8 trigram. Bang, bang, dua serangan kuat menghantam diagram api Taiji Yin Yang dan mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Suara keras terdengar dari sana. Xiao Chen merasa seperti ada celah besar yang muncul di kumpulan energi mentalnya, seperti lubang besar yang terbuka di bendungan, sehingga air bisa menyembur keluar. Namun, dia berhasil memblokir dua serangan tersebut. Lebih jauh lagi, serangan tersebut memantul dengan kecepatan yang lebih mengerikan pada dua pria berpakaian hitam ini. Gerakan pembunuhan telah terjadi dengan sangat cepat. Tidak menyangka teknik bela diri mereka akan melambung ke arah mereka, dua petapa bela diri dikirim terbang lebih dari 4 km oleh teknik bela diri mereka sendiri. Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lukisan proyeksi void bergerak sedikit, dan sebuah lengan keluar dari dalam dan langsung membesar. Kekuatan kaisar yang berdaulat mutlak berasal dari lengan itu. Itu dengan lembut menamparkan seorang pria berpakaian hitam yang datang masuk, yang segera muntah darah. Setelah serangan ini, lengannya dengan cepat menyusut dan kembali ke lukisan proyeksi void. Energi mental Xiao Chen sekarang terkuras. Diagram api Taiji Yin Yang di atas kepalanya menghilang dan kembali ke matanya. Satu lagi tersisa. Dia telah memukul mundur 4 petapa bela diri tingkat medial dalam beberapa tarikan napas. Ying Qiong benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Namun, satu orang terakhir berhasil maju. Dalam pertarungan jarak dekat, dengan kekuatan pria berpakaian hitam itu, bahkan jika dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan Xiao Chen, dia tidak akan kesulitan menundanya. Ketika yang lain pulih, hanya kematian yang tersisa. Memikirkan hal ini, Ying Qiong menjadi pucat. Payung kayu muncul di tangannya, saat dia hendak maju ke depan. Formula karakter kekuatan Battle Sage Origins, kekuatan tempur 36 kali lipat. Ketika Xiao Chen melihat orang terakhir mendekatinya, ekspresinya tetap setenang air. Dia tidak panik sama sekali saat dia menyingkirkan lukisan proyeksi void dan memanggil pedang bayangan bulan. Kemudian, saat menggunakan formula karakter kekuatan, Xiao Chen mengeksekusi Soaring Dragon. Aura besar mengalir keluar tanpa henti dari tubuhnya. Seekor naga mengaum dan angin kencang bertiup. Aura yang melonjak seperti ribuan gunung salju yang runtuh, menimbulkan ketakutan di hati. Pria berpakaian hitam yang terbang di atas sebenarnya berhenti di udara untuk sementara. Naga tersembunyi di kedalaman, pria itu membuat rencana sebelum mengambil tindakan, Soaring Dragon, naga itu membubung menembus 9 langit, mengguncang dunia. Xiao Chen mengambil langkah lembut ke depan, dan kekuatan tak terbatas meledak. Retakan sepanjang 1 kilometer langsung menyebar, membelah tanah datar menjadi 2. Saat dia menghunus pedangnya, cahaya yang menyilaukan dan cemerlang muncul. Dia menjadi seperti naga Azure yang membubung ke langit. Dengan kekuatan tempur 36 kali lipat, auman Azure Dragon ini dapat menimbulkan ketakutan di hati seorang martial sage. Bagaimana pria berpakaian hitam bisa menghalangi momentum serangan ini? Luka mengerikan muncul di dadanya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini membuat dia terlempar mundur 10 km, kelangsungan hidupnya tidak pasti. Meskipun pertukaran ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, Xiao Chen sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekejap untuk memblokir serangan dari 5 petapa bela diri tingkat medial ini dan menjatuhkan mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya beberapa kali, dia berhasil memukul mundur kelima kultivator kuat ini. Dengan paksa menekan efek samping dari penggunaan formula karakter kekuatan, Xiao Chen mengeluarkan boneka ular itu. Kemudian, dia membungkuk dan mengambil Ying Qiong yang tertegun sebelum segera memasuki boneka ular itu. Setelah memukul mundur sekelompok orang ini, dia seharusnya memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan boneka ular ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa sebagai setengah sage, Xiao Chen memukul mundur 5 sage marsial kelas medial dengan beberapa gelombang. Namun, hal ini benar-benar terjadi. 5 pria bertopeng berpakaian hitam perlahan pulih.
Mereka semua memasang ekspresi marah saat berkumpul kembali. Di antara kelimanya ada lubang selebar ember. Lubang ini tampak gelap dan tak berdasar. Mereka semua bertukar pandang dan melihat ekspresi tak berdaya di mata satu sama lain. Dengan kemampuan kelimanya, mereka dapat membelah gunung atau bahkan membalikkan sebagian kecil lautan. Namun, menggali ke dalam tanah dengan gesit seperti binatang berada di luar jangkauan mereka. Tentu saja, para kultivator dengan teknik bela diri khusus merupakan pengecualian. Akan selalu ada orang aneh di dunia. Namun, kelima orang tersebut bukanlah mereka. Boneka ular. Orang ini sebenarnya memiliki harta karun rahasia yang hampir punah. Ini akan merepotkan. Sulit untuk melibatkan beberapa tetua yang masih berada di klan dalam rencana ini. Namun, gadis itu masih berhasil melarikan diri. Kelimanya merasa bingung. Jika mereka membiarkan Ying Qiong melarikan diri sekarang, begitu para tetua menyelesaikan masalah ini di kedalaman langit berbintang, kelima orang itu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Suara mendesing. Angin bertiup. Ahli yang membunuh wanita tua di samping Ying Qiong tiba sebelum lubang tersebut. Setelah dia mendengar tentang masalah tersebut, wajahnya perlahan tenggelam. Orang tua itu berkata dengan penuh kebencian, sungguh keturunan Kaisar Biru Langit. Tidak kusangka dia berani merusak rencana besarku. Tetua ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membunuh nona muda kedua hari ini, bagaimana kita bisa tetap di sini? Orang tua berjubah kuning itu menjawab dengan tenang, saya akan mencoba memikirkan metode untuk mengatasi masalah ini. Karena saya berani bergerak, tentu saja saya sudah membuat persiapan untuk kegagalan. Kembalilah dulu. Melihat lelaki tua itu tetap tenang, kelima lelaki berpakaian hitam itu tidak lagi panik. Mereka tidak bisa menahan nafas lega dan dengan hormat mengambil cuti sebelum bersiap untuk kembali. Puci, lampu pedang yang sangat cepat menyala. Kepala kelima pria itu terbang ke udara, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka berlima tidak menyangka bahwa tindakan balasan yang disebutkan lelaki tua berjubah kuning itu adalah membungkam mereka. Mereka juga tidak menyangka lelaki tua berjubah kuning ini sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Jika mereka berlima tahu, mereka akan mengawasi dan tidak memperlihatkan punggung mereka kepada orang ini. Sesosok mendarat, pria tampan itulah yang berdiri di samping Ying Qiong selama perang sage. Dia melihat lubang di bawah dan sedikit mengernyit. Dia berkata, kakak kedua, kamu memang beruntung. Setelah saya membayar harga yang sangat mahal, saya tidak membayangkan bahwa orang yang tidak terduga akan menggagalkan rencana saya. Orang tua berjubah kuning itu menghela nafas dengan lembut dan berkata, Tuan muda pertama, saya akan menangani akibatnya. Masalah ini pasti tidak akan melibatkanmu. Pria muda itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seekor burung kecil muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan burung itu. Burung itu mengepakkan sayapnya dan bergegas masuk ke dalam lubang. Pendekar berjubah putih itu seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur untuk sementara waktu setelah melakukan serangan itu. Jika burung pengejar anginku dapat menemukannya, kita masih memiliki peluang. Mata lelaki tua berjubah kuning itu berbinar ketika dia berkata, kalau begitu, ayo pergi dan lakukan persiapan. Pemuda itu mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu. Fokus saja untuk menghadapi akibatnya. Saya akan menangani semuanya dari sini. Satu langkah kesialan bisa menyebabkan segalanya gagal. Terus memaksakan diri sama saja dengan melawan langit. Saya hanya akan dengan santai mengirim seseorang ke sana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di hutan 1500 km di luar kota Qin, tanah datar terbuka, dan seekor ular hitam panjang keluar. Pintu jebakan di perut ular terbuka, dan dua sosok melompat keluar. Garis-garis merah halus di bawah kulit Xiao Chen menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah kulitnya akan pecah. Melakukan yang terbaik untuk menekan efek samping formula karakter kekuatan, Xiao Chen menempatkan boneka ular itu kembali ke cincin semesta. Kemudian dia mengenakan tudungnya lagi sambil mengamati lubang itu dengan ekspresi muram. Ying Qiong tampak ragu. Namun, setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba bergerak, mengirimkan pedang tajam ki dari ujung jarinya. Bisa, burung pengejar angin, yang berukuran kurang dari setengah telapak tangan, baru saja mengintip keluar ketika untaian pedang ungu ki memotongnya menjadi dua. Itu adalah burung pengejar angin yang dipelihara oleh kakak tertuaku, Ying Fan. Itu benar-benar dia, Ying Qiong berkata dengan agak dingin. Sebelumnya, dia hanya menebak-nebak. Sekarang setelah dia melihat burung pengejar angin yang unik ini, dia tidak lagi membutuhkan bukti lain. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak melihat burung pengejar angin lainnya, Xiao Chen menjadi santai. Tersembunyi di balik tudung, kulit wajahnya perlahan terbelah, dan darah keluar. Nona Ying, kamu sudah aman. Bisakah kita menyelesaikan kesepakatan kita sekarang? Suara Xiao Chen sedikit bergetar. Rasa sakit seperti ditusuk jarum datang. Efek samping yang ditekan Xiao Chen terasa seperti ingin meledak seperti banjir. Ying Qiong merasa ada yang tidak beres. Namun, kali ini,
Dia tidak ragu sama sekali tetapi hanya menyerahkan 3 kotak kepada Xiao Chen. Ketika dia melihat tangan kanannya terulur, ekspresinya membeku. Tanganmu, kulit, halus Xiao Chen yang semula telah terbelah. Darah bocor, tampak sangat mengerikan. Ying Qiong mengulurkan tangannya dan memicu hembusan angin. Tudung Xiao Chen segera terjatuh ke belakang, dan dia berseru kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, dia bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sekarang, Xiao Chen tampak sangat menakutkan. Jaring garis darah seperti sarang laba-laba menutupi wajahnya dari darah yang keluar saat kulitnya pecah-pecah. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan kotak brokat dan mengenakan kembali tudungnya. Kemudian dia melemparkan separuh bagian lukisan inti lainnya ke Ying Qiong. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Maaf telah membuatmu takut. Itu hanya luka dangkal. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat." Dibandingkan sebelumnya dia menggunakan formula karakter kekuatan, dia memang berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Dia ingat pertama kali dia menggunakan formula karakter kekuatan di alam kubah langit. Itu telah menghabiskan seluruh kekuatan tempurnya, dia bahkan tidak bisa berdiri setelah itu. Mampu bertahan lama kali ini sudah jauh melampaui ekspektasinya. Oleh karena itu, dia seharusnya bisa menjalankan formula karakter kekuatan dengan benar setelah dia mencapai tubuh petapa peringkat 4. Sebuah cahaya berkedip di dahi Xiao Chen, dan sebuah tahta kemerahan yang berlindung di balik awan merah muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu dia melompat dan akhirnya duduk di singgasana. Cahaya merah menyala, dan tahta pembantaian membawa Xiao Chen ke kejauhan. Hu Qi, sosok cantik membawa payung kayu turun dari langit dan mendarat di awan merah yang melaju kencang. Xiao Chen berkedip. Entah kenapa, Ying Qiong mengikutinya lagi. Namun, bahkan menggerakkan bibirnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Xiao Chen. Jadi dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun dan membiarkannya mengikutinya. Lagi pula, jika Ying Qiong ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil nyawanya, klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi akan muncul dengan sendirinya ketika dia benar-benar dalam bahaya besar, dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Saat awan merah membawa tahta, terbang sejauh 50 km, ia meninggalkan jejak cahaya pelangi. Kemudian, Xiao Chen berhasil mendarat di kaki gunung batu. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai macam bebatuan tinggi yang aneh. Karena tidak ada orang di sini, itu adalah tempat yang bagus untuk memulihkan diri dan bersembunyi dari kejaran. Setelah Xiao Chen mendarat, dia dengan hati-hati menyingkirkan tahta merah itu. Kemudian dia menghabiskan beberapa waktu menggunakan bendera alam semesta untuk membatasi area tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke pilar batu dan duduk bersila. Kemudian dia mulai menangani efek samping dari formula karakter kekuatan tanpa mempedulikannya. Saat Ying Qiong melihat Xiao Chen duduk di atas batu tinggi, dia memasang ekspresi tidak yakin. Perasaannya sangat rumit, tak terlukiskan. Dia sekarang menganggapnya lebih tak terduga. Dia tidak bisa memahami orang seperti apa dia. Dia jelas-jelas egois sampai-sampai sangat dingin. Namun, karena dia telah berjanji padanya, dia telah melakukan semua yang dia bisa, bahkan menyebabkan cedera parah, untuk memastikan keselamatannya. Ketika Xiao Chen berada di Istana Kuburan Bintang, dia bentrok dengan Yan Sisan tanpa mempertimbangkan dampak pribadinya, semua demi gadis ras rubah roh. Pada saat ini, Ying Qiong tidak tahu bahwa emosi terindah di alam fana perlahan-lahan merayapi penghalangnya seperti kait lembut, memasuki hatinya dan tidak pernah keluar lagi. 3 hari, selama 3 hari penuh, Xiao Chen menanggung rasa sakit yang luar biasa. Namun dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, ia sebagian besar pulih dari efek samping formula karakter kekuatan. Ekspresi menakutkan di wajahnya telah hilang. Kulitnya kembali halus. Sebuah cahaya berkedip di matanya dari pemahamannya yang lebih dalam tentang formula karakter kekuatan. Xiao Chen berdiri dan mengeluarkan seteguk kikeruh. Lalu dia melepaskan jubahnya dan menggeliat. Retak lembut pada persendiannya segera membangunkan Ying Qiong, yang duduk di pilar batu di dekatnya dengan mata tertutup, emosinya agak tidak stabil. Dia membuka matanya dan melihat Xiao Chen telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Kemudian, dia menghela nafas lega, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. "Tuan Muda Xiao, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan saya kali ini," kata Ying Qiong lembut sambil tersenyum malu. Xiao Chen memicingkan matanya dan dengan hati-hati mengukur gadis ini. Kemudian dia mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, kata-kata yang dia ucapkan hampir membuat Ying Qiong langsung muntah darah. "Saya tidak dapat mengatakan bahwa Nona Ying Qiong tidak hanya memiliki kecerdasan dan kecakapan bela diri yang luar biasa tetapi juga aspirasi yang luar biasa." Xiao ini benar-benar malu dan merasa rendah diri. Catatan TL, aspirasi di sini adalah permainan kata-kata Cina untuk dada.